pengikutnya atau subscribernya. Kalau di Facebook Pro ini ya follower lah ya, follower sama aja follower. Saya lihat itu, saya kaget, bahkan jutaan pengikutnya. Jadi awal mula saya tertarik dengan konten kreator itu karena saya melihat dari penghasilan orang-orang yang bekerja di Meta, bukan maksudnya yang konten kreator yang saya lihat udah sukses-sukses itu luar biasa. Saya lihat ada yang sampai puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada bahkan yang sampai hampir 1 M kayaknya. Tapi itu tidak terlalu saya pikirkan lah, karena besar kemungkinan mungkin ada yang ditambah-tambahi juga dari hasil konten juga. Ya mungkin nggak segitu banyak, bisa jadi mungkin ada juga yang dapatnya segitu banyak. Karena kan pembayaran video, pembayaran monetisasi konten kalau di Facebook ya, itu berdasarkan tonton, jam tonton atau waktu tonton. Jadi waktu orang-orang menonton video kamu kalau betah, pasti dolarnya akan banyak, pasti dolarnya akan mungkin lebih banyak. Mungkin bisa jadi kalau sampai view-nya sampai jutaan, mungkin sampai beberapa puluh juta atau berapa jutaan, mungkin pasti banyak hasilnya, dolarnya pasti banyak yang nempel. Tetapi kalau saya pikir-pikir, mungkin banyak juga yang mungkin dari video banyak, mungkin karena dia uploadnya banyak video, sehingga video dari 1 sampai 100 video yang menghasilkan dikumpulkan dari beberapa dolar. Misalnya dari satu video ada yang $5, $6, mungkin dikumpulkan di semua video, mungkin jadi ketemunya beberapa dolar. Kalau 100 video misalnya, 100 video kalau $7, 7 kali 100 saja sudah 700 dolar. Itu kalau di angka $7 misalnya. Berarti kan dari waktu tonton juga, dari dari beberapa detik video kamu, dari beberapa menit video kamu yang menghasilkan dolar, berapa dolar dalam satu video. Mungkin bisa jadi orang, sehingga hasilnya banyak dari konten-konten yang kita buat, yang orang suhu-suhu itu buat. Itu awal mula saya tertarik dengan konten kreator. Dan pada saat itu kondisi saya kan sakit ya, jadi tidak bekerja. Karena sakitnya bukan karena saya sakit yang kayak semacam tuh badan saya yang lemah, bukan. Jadi sakit karena ya kalau di dalam kebun ya mungkin karena kecelakaan kerja lah, kecelakaan kerja yang tidak terlalu fatal sih ya, mungkin kelalaian saya sendiri juga, makanya memang saya salah sendiri juga. Pada saat itu saya tidak ngonten, saya tidak bekerja beberapa bulan, sehingga saya ikut-ikut ngonten karena beberapa hari saya cuma lihat aplikasi-aplikasi dunia maya ya. Jadi itu membuat harapan saya itu seperti, wah saya harus ngonten juga ini kan gitu ya. Jadi dari situlah saya mulai tertarik dengan dunia konten. Bahkan saya lihat, saya pertama saya konten itu seakan-akan video kita itu disebarluaskan dengan algoritma itu, dia seperti tahu gitu kita mau nonton video yang seperti apa. Pada saat itu banyak video-video lewat itu, orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, videonya sederhana saja, cuma sekedar ngobrol seperti ini di lahan, di kota, di kampung. Tetapi yang saya heran, like-nya bisa sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. View-nya bisa sampai jutaan bahkan. Itu yang membuat saya heran. Jadi pertama saya ngonten, itu yang lewat berandanya itu rata-rata seperti itu. Rata-rata itu yang kreator-kreator yang sudah, ya mungkin algoritma membaca pikiran kita bahwasanya, kau tengoklah ini, orang tua saja bisa menjadi beberapa like, sampai ribuan like, sampai ribuan view, sampai jutaan bahkan. Untuk habis itu selanjutnya baru saya jumpa yang kreator-kreator edukasi yang menarik-menarik. Maksud saya yang kayak menarik-menariknya itu dia secara bahasa, secara public speakingnya itu bagus. Bagus artinya tuh kita melihatnya saja kita sudah pingin melihat terus gitu loh. Walaupun ya mohon maafnya, orangnya pun kalau dibilang ya dibilang ganteng ya tidak, cantik pun kadang ada yang tidak gitu. Tetapi yang saya heran, view-nya itu banyak, bahkan like-nya pun banyak, view-nya pun jutaan. Itu yang membuat saya tertarik. Mungkin algoritma sedang
mencari audien ya. Jadi audien, saya sebagai audien lah karena pertama-pertama ngonten kan. Jadi saya ikutin terus, akhirnya saya mengikuti, saya sudah mulai menjalani, memang terasa berat. Begitu saya sudah merasa berat, yang lewat beranda itu ini konten apa, edukasi-edukasi yang menerangkan bahwa saya sudah sekian lama ngonten tapi belum menghasilkan, belum dapat undangan MK, yang sudah 3-4 bulan bahkan ada yang tahunan belum dapat MK, monetisasi konten. Sehingga dari situ saya berpikir lagi, oh berarti algoritma ini tahu perasaan saya. Sehingga pada saat itu saya udah nyerah nih, hati saya pun nyerah karena ya gimana kita mendapatkan monetisasi itu. Bahkan di sini banyak juga yang masih di Facebook ya, terutama Facebook Pro ini ya, banyak yang masih kayak udah sampai tahunan, bahkan sampai beberapa bulan, beberapa tahun belum dapat undangan monetisasi konten. Apalagi saya yang baru, saya mikirnya seperti itu pada saat itu. Tetapi setelah lama-lama ya sudah, saya beranikan diri mencoba. Saya mau mencoba selama sampai 3 bulan lah, bagaimana perkembangannya. Tetapi tetap saya konsisten, tetap saya upload, tetap saya luangkan waktu di jam-jam istirahat seperti ini. Saya membuat video, saya mencoba perbaiki setiap konten supaya menarik, supaya orang tahulah dan bisa melihat lah gitu. Sehingga saya lanjutkan terus sampai saya mencoba semua, saya cobalah. Cuma saya temakan dalam satu tema dulu karena kan saya mau mencoba selama 3 bulan ini gimana sih perkembangannya gitu loh. Karena saya lihat juga beberapa video yang lewat ya, kadang yang saya tidak yakin, ada yang tiba-tiba lewat video bapak-bapak yang saya kira videonya ya lucu-lucu atau yang videonya cuma sekedar ngobrol seperti ini. Tetapi pas saya lihat di pengikutnya atau subscribernya, kalau di Facebook Pro ini ya follower lah ya, follower sama aja follower. Saya lihat itu, saya kaget, bahkan jutaan pengikutnya. Itu yang membuat saya kadang terheran-heran gitu loh. Dari situlah saya mulai terpancing lagi, mulai seakan-akan saya ini audien itu kayak saya ini penonton masih nih. Gimana caranya saya bisa menjadi orang yang ditonton itu? Nah, dari situ saya coba semangati diri sendiri, saya coba konsisten, saya coba luangkan waktu buat video seperti ini. Ya, saya coba terus sehingga pokoknya saya coba terus lah. Saya mau coba sesuai dengan yang sering-sering saya lihat lewat, sesuai keyakinan saya juga. Jadi dalam 3 bulan ini seperti apa? Saya akan lihat dalam 3 bulan perkembangan ini. Kalau dalam 3 bulan perkembangan ini mungkin menurut saya pribadi mungkin harus stop, ya saya akan stop. Tetapi kalau menurut saya pribadi kok ada perbedaan, ada perkembangan, nanti saya akan lihat video-video ini sampai mana perkembangannya, dan akan saya lihat bagaimana sih perkembangan selanjutnya. Nanti akan saya monitor terus pokoknya. Jadi intinya itu saja yang mungkin cerita yang saya sampaikan, itu cerita saya pribadi. Jadi pengalaman saya pribadi lah di dalam mengonten ini. Ya, jadi itu saja. Mungkin cukup ya, karena ya mungkin itu saja cukup ya dari saya. Ini sebagai pengalaman saya pribadi dan saya akan terus mencoba.